Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa STS sekarang bukan nih STS diskusi dan rekomendasi sesi 14. Nah, bagi teman-teman yang pengen gabung di grup diskusi saham secara sehat dan dapat rekomendasi stock pick swing, BSJP dan scalping ya sedikit lah ya kalau market mendukung, nanti Mas Bro bisa digabung di grup ini, yaitu aktif dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Oktober. Nah, bagi teman-teman masih bingung tentang grup ini, Mas Pur bisa lihat video di atas atau kontak saya langsung aja di deskripsi guys, karena ini udah 14 sesi ya, pasti banyak teman-teman yang sudah tahu guys ya. Langsung japri saya aja, nanti pendaftaran ini closing tanggal 30 September ya. Oke, kita lanjut ke videonya tentunya. Sebelum Mas Bro ya, kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas bedah porto lagi episode 122 ya. Nah, di sini ada saham-saham Goto, Hexa, MLPT, MPMX, SMKL, TINS, dan Trigo. Mungkin MPMX dan TINS kita nggak bahas karena udah dibahas di episode 121 ya. Maksudnya bisa lihat aja videonya di sebelum ini berarti. Nah, ini semuanya minus guys. Ya memang IHSG di akhir minggu, di apa namanya, minggu terakhir bulan September ini memang luar biasa ya. Luar biasa boncos. Merah terus guys, 5 hari. Mungkin kalau tambah hari ini merah, berarti 8 kali 7 kali merah ya. Luar biasa IHSG. Wow. Dan sama sekali nggak dikasih napas hijau ya, merah terus. Nah, kita lihat yang pertama adalah Goto guys, Gojek Tokopedia. Nah, kita lihat di sini Goto sempat naik di kemarin ya. Waktu hari Rebo gitu ya, sempat naik. Saya kira tuh mau merah malahan, cuma naik ya waktu itu dibahas di YouTube. Terus di hari berikutnya open gap terus turun. Nah, kalau kita lihat seperti ini, Goto kalau secara teknikal nggak sanggup nyentuh EMA 20, kemungkinan masih akan turun lagi ya. Mungkin kalau target penurunan saya guys ke harga 230. Nah, ini target penurunan Goto ke sini ke 230. Karena di sini juga ada namanya support buy volume guys. Nah, di sini open gap bawah tapi naik. Berarti di sini nih ada buyer kan. Kita tunggu di situ. Kalau ininya jebol guys, targetnya ke sini guys, ke 186 ya. Berarti ini Goto ini mendingan kalau bagi teman-teman yang istilahnya itu belum punya Goto, mendingan istilahnya itu WNS dulu dengan Goto ya. Jangan masuk dulu Kak. Yang pertama kali cicil di sini 230 atau nanti sekalian di 186 di sini. Nah, kita lihat di sini untuk Goto dari sini guys, apa yang terjadi di broker summary Goto. Kita perlu lihat kemarin ya. Kemarin itu karena ini saya bikin videonya pagi-pagi, guys. Nah, kita lihat di sini pagi. Nah, ternyata BK masuk, guys. Tapi kan bandarnya Goto ini nggak asing, guys, bukan asing ya. Nah, ini masuk ya, cuman ya harusnya sih banyak yang sangkuters ya di sini Goto. Dan Goto ini juga bentar lagi mau locknya dibuka, guys. Ya, jadi nggak tahu skenario-nya gimana. Yang yang pasti Goto itu nanti pemegang saham lamanya itu mulai bisa jualan nanti setelah locknya dibuka bulan November. Bisa aja skenario-nya nanti dinaik dulu, baru dijual di atas atau langsung diguyur sampai ke 50, saya nggak tahu. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau sampai 50 guys Goto guys. Harusnya sih ya dijaga harganya ya, karena banyak investor besar di dalamnya. Ya paling nggak ya dijaga lah di atas 180 lah ya. Kalau misalnya dijual di cepek gitu kan ya sama kayak saham goreng lain kan nggak enak gitu ya Gotonya ya. Kayaknya sih nggak mungkin kalau digocapin guys Goto guys. Hampir mustahil Goto gocap ya. Jadi kayaknya dijaga terus walaupun perusahaannya rugi seperti ini tapi harusnya dijaga ya. Di sini kalau kita lihat di sini PBV 2 kali, equity juga ya naik ya daripada yang kemarin tapi dia masih rugi. Mungkin dia mau kayak ke Bukalapak guys. Nanti suatu saat dia akan positif kan seperti itu. Next kalau Goto sih mendingan tunggu dulu ya. Tunggu dulu kalau mau AVG ini teman kita ini yang punya portonya. Kalau mau AVG tunggu dulu di 230. Kalau dia sideways kuat ya boleh AVG. Atau nanti AVG-nya langsung aja di sekitar 186 sampai 190. Di antara itu aja guys. Nanti ya AVG-nya. Nah, kita lihat yang selanjutnya adalah saham dari Hexa. Nah, Hexa ini hari ini ex-date ya. Hexa kemarin cum-date. Dan dividennya gede, 700-an guys. Kita lihat ya dividen dari Hexa. Dari sini guys. Ikut nggak bosku? Saya nggak ikut sih, saya cuma beli sahamnya di Hexa ini. Saya cuma beli sahamnya waktu itu, waktu mau RUPS itu ya, saya beli saham itu saya udah jual gitu. Jadi nggak ikut sampai atas ini, enggak.
Kita dari sini untuk Hexa juga profitnya sih naik ya di sini. Dan di sini di iPod belum ada Hexa kuartal 2 guys. Nggak tahu ini kenapa belum ada kuartal 2-nya. Nah, Hexa ini adalah perusahaan tambang ya. Dia sebenarnya itu ngejual alat-alat berat. Jadi lebih mirip United Tractor UNTR daripada ITMG. Nah, ini produknya adalah Hitachi. Kalau UNTR kan produknya Komatsu. Nah, ini Hitachi guys. Di sini profitnya naik banyak dan kemungkinan sih di kuarter apa namanya? Kuarter ini ya, kita lihat di sini kuarter selanjutnya dari 2022 itu lebih bagus ya gitu dan ada kenaikan. Tapi ya kita nggak tahu karena PBV-nya sekarang udah tinggi guys, udah 2 kali PBV. Jadi kalau menurut saya sih Hexa ini kalau menurut valuasi udah nggak menarik lagi dan dividennya itu adalah 700 guys. Nah, dividen Hexa adalah 700, kita ada di sini. Berarti kalau di harga yang sekarang di 7.000 itu ya sekitar mungkin 10% lah ya ke waktu itu, waktu di pucuk itu 10% untuk yieldnya. Oke, Hexa ini tumben-tumbenan dia ngasih dividennya itu di bawah EPS ya. Di bawah EPS kita lihat. Nah, EPS-nya waktu tahun lalu adalah 900 dan dividennya sekarang itu adalah 700. Nah, berarti kan pembagiannya di bawah EPS. Saya nggak tahu mungkin Hexa ada rencana ke depannya buat ekspansi. Tapi kalau menurut mengaca tahun lalu guys, saat ex-date itu Hexa tuh ngeri turunnya. Bahkan turunnya itu di bawah mendekati EMA 200. Mendekati EMA 200. Makanya itu saya ngeri di Hexa. Apalagi apa namanya? Pucuknya ini udah dipucuk banget. Sahamnya PBV-nya udah mahal. Harga saham udah dipucuk bagi dividen yang lumayan 10%. Terus menurut histori yang lalu setiap dia bagi dividen tuh ARB berjilid-jilid sampai mendekati EMA 200. Wah, kalau mendekati EMA 200 berarti nanti harganya sampai ke 5.800-an. Sampai 6.000, 5.800 sampai 6.000 target penurunannya, guys. Berarti kalau apa namanya ngambil di sini ya dividennya nggak nutup. Nah, tapi bagi teman-teman yang istilahnya masih percaya sama Hexa, ini ya mungkin masih bisa di hold ya sampai dividen dividen nanti di tahun 2023 depan. Ya, semoga aja masih bagus gitu ya harga batu bara seperti itu dan kerjaan Hexa masih banyak dan naik lagi. Kalau teman ini berarti fix dia ngambil dividen Hexa. Fix. Kalau menurut saya sih nanti kalau mendekati EMA 200 ya guys, mendekati EMA 200 itu Mas Bro langsung AVG aja. Kalau mendekati EMA 200 langsung AVG aja. Nanti pas waktu naik Mas Bro langsung jual. Jadi istilahnya udah dapat dividen, terus AVG ya, AVG, terus AVG-nya kan jadi turun. Nanti kalau naik jual. Jadi yang penting apa namanya sahamnya itu nggak rugi. Sahamnya nggak rugi, nanti masuk dapat untung 10% dari dividen. Kalau saya seperti itu, kalau saya ngikut, tapi saya nggak ikut guys untuk Hexa. Oke, terus selanjutnya adalah multipolar technology MLPT. Nah, MLPT ini rajin banget bagi dividen guys. Nah, perusahaan tekno yang rajin banget bagi dividen. Tapi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya udah rally tinggi sekali sampai ke 5.000-an dan ini udah mulai down nih. Dan kalau kita lihat di sini, sahamnya udah downtrend guys. Ya udah di bawah EMA 200, EMA 50, EMA 20. Dan kita lihat di sini juga EMA kecilnya di bawah EMA besar. Berarti udah fix MLPT ini posisinya udah downtrend. Udah downtrend. Senang nggak saham downtrend? Kita lihat di sini juga MLPT udah minus dalam sekali. Ya. Mungkin ini dapat dividen ya. Nah, tapi saya nggak tahu untuk MLPT ini gimana. Yang pasti ini downtrend guys. Mendingan kalau yang belum punya sih hindari dulu karena ya kita lihat di sini untuk PBV masih mahal ya. Waktu itu PBV-nya sempat dijual 1 kali. Rata-rata MLPT itu dijual PBV 1 kalian, sampai 2 kali. Berarti kalau menurut PBV target penurunannya berarti setengahnya, berarti sekitar 1.500 guys. Nah, kalau udah 1.500 barulah kita bisa ngelirik lagi MLPT kan seperti itu. Nah, malah di sini ada support di 1.300 dan di 2.000. Nah, mungkin di sini, guys. Ya, mungkin di sekitar sini ya, 1.400 sampai 2.000 lah. Di antara ini, guys. Atau sekitar 1.500 lah. Itu target dari penurunan dari MLPT sekitar 1.500. Nah, bagi teman-teman ini yang
emang mau invest MLPT karena dia rajin bagi dividen walaupun kecil-kecil ya saham teknologi. Ya ini ya mending nanti average down kalau dia udah nyentuh di bawah 2000 gitu guys. Di bawah 2000 baru mulai averaging down. Dan saham teknologi itu dapat sentimen negatif dari kenaikan suku bunga guys. Karena biasanya perusahaan teknologi kan dia itu apa namanya mengembangkan usahanya atau menjalankan usahanya dari hutang. Kalau hutangnya itu banyak dan suku bunganya naik, ya kak, suku bunganya naik nanti kan bebannya jadi tinggi. Jadi makanya saham-saham teknologi sekarang pada rontok karena suku bunganya naik guys. Seperti itu ya. Ya tapi mungkin di masa yang akan datang akan bagus ya MLPT ini guys. Nanti mungkin tahun depan tahun 2024 2025 mungkin saham teknologi akan terbang-terbangan lagi karena namanya masa depan kan butuh teknologi seperti itu. Jadi sama masa depan hold aja sih kalau mau hold. Nanti kalau udah di bawah 2000 baru apa namanya mulai berpikir untuk averaging down. Oke, terus selanjutnya adalah SMKL. Kita lihat SMKL. SMKL di sini ya posisinya udah downtrend juga guys. Udah downtrend juga makanya seperti ini ya. Ya kalau mau niat invest is no problem ya. Cuman kalau mau trading ya ini udah agak sulit cari cuan di saham yang seperti ini. Kita lihat di sini untuk SMKL. Kita lihatin dulu ya SMKL guys. Nah SMKL itu sebentar. Nah ini juga apa namanya saham ini ya. Di sini adalah packing and box industry ya. Packaging ya, packaging ya, box industry. Nah ini juga mungkin kita lihat profitnya sih turun ya. Waktu 2021 nih, ini sebentar ya. Kita lihat Afriqua Autonya ya seperti ini guys. Oh naik ternyata guys kalau dilihat per quarter ya. Kalau dilihat dari apa namanya ini ya usahanya itu kayaknya bagus banget karena dia berhubungan dengan jualan online dan ini apa namanya porsi publiknya juga kecil, PBV-nya juga istilahnya itu masih masuk akal ya, masih 1 kali dan profitnya naik guys. Fundamentalnya bagus ini guys untuk apa namanya saham ini ya SMKL. Kita lihat dari SMKL. Nah SMKL kemarin ini diguyur siapa gitu maksud saya. Nah si MG guys, wah kalau MG udah ngeguyur nih suka nggak cut loss dia sampai cut loss. Nah MG ini guys yang ngeguyur si SMKL. Jadi kalau kita lihat dari fundamental sih sebenarnya bagus dan prospek kedepannya juga bagus karena dia packaging kan. Tapi semasih MG jualan ya kita jangan masuk. Kita tunggu dulu sampai MG ini Mas Bro kalau misalnya mau AVG dan MLPT, SMKL ini cekin Broksum tiap hari sampai dia MG-nya itu habis, nggak jualan lagi. Hari ini terpantau masih jualan yang terakhir guys. Di kemarin ya, kemarin terpantau masih out itu 200 jutaan. Nah ini sampai ini hilang, MG-nya hilang, lebih bagus MG-nya udah di kiri ya, udah masuk di kiri kan dia yang ngeguyur. Nah itu Mas Bro bisa mungkin averaging down. Nah kalau kita lihat supportnya di sini guys di harga 286 dan di sini ada support lagi di bawahnya mungkin di sekitar 250 lah ya. Jadi amannya yang ngambil di sekitar 250 sampai 260 itu amannya. Atau nanti kalau kita lihat MG-nya udah selesai jualan baru mulai entry atau mulai averaging down seperti itu untuk SMKL. Kalau menurut fundamental sih aman guys ini guys SMKL. Oke, Tins sudah kita bahas kemarin, kita langsung loncat ke terigu guys. Kita lihat terigu. Nah, terigu ini sebenarnya lumayan oke guys fundamentalnya, tapi memang dia diguyur gitu ya, dihabisin gitu kayaknya dia menutup gapannya sini. Gapannya udah habis ya. Oh, di sini dari IPO ya di sini ya. Tapi gap-gapnya udah ketutup guys yang ini ya. Udah ketutup gapnya ini kayaknya ya udah mulai mau bernapas naik untuk si terigu ini. Waktu itu juga saya minus dalam guys, sekitar 20%-an gitu di terigu. Terus waktu itu ya sebenarnya saya cut loss di sini ya. Waktu itu AVG saya itu adalah 270-an. Saya kira itu wah ini udah mentok nih, udah setway segini ya. Saya kira mau naik ternyata di bawah ARB berjilid-jilid. Terus waktu naik di sini saya jual. Berarti ruginya sekitar ya 10% seperti itu. Ya nggak apa-apa lah ya. Namanya juga uang belajar seperti itu.
Tapi ya saya nggak tahu ini untuk terigu ini kok bisa tiba-tiba turun dalam gitu dalam waktu singkat. Oh, ternyata sini udah mulai MG udah mulai masuk, guys. Nah, di sini saya waktu itu CL separuh sih. Kalau di sini untuk MG masih ada sekarang, tapi separuh. Ngeri aja, guys. Ya waktu itu saya kira wah ini mau gocap nih ya, jual aja separuh, separuhnya buat AVG gitu. Tapi belum AVG saya. Di sini MG udah mulai masuk, guys ya. Mungkin si terigu ini mau naik lagi nih kayaknya. Nah, enaknya kalau terigu ini, guys, terigu ini kan apa namanya? Bandarnya MG ya kayak kalau nggak salah ya. Waktu EPO dulu, di sini PBV juga istilahnya itu udah mahal sebenarnya, cuman ya masih oke. Ini perusahaan terigu beneran, guys. Dan apa namanya? Bagus gitu loh, profitable dia. Cuman PBV memang masih agak mahal gitu. Makanya itu yang membuat saya itu cut loss setengah, guys. PBV-nya udah agak mahal, makanya saya cut loss setengah. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya mau istilahnya masuk terigu, mendingan kalau terigu udah berada di atas MA20. Nah, itu Mas Bro baru mulai entry. Seperti itu ya. Kalau di atas MA20 lah baru mulai oke. Jadi istilahnya dia mulai balik arah seperti itu. Kalau masih di bawah MA20, takutnya seperti ini, guys. Takutnya dia seperti ini terus apa namanya? Nggak sanggup nembus MA20 terus turun. Takutnya seperti itu sih. Nanti kalau saya sih mau nambah muatan mungkin kalau udah nembus MA20. Kalau sebelum itu sih saya biarin aja dulu. Oke, terus selanjutnya adalah sudah selesai ya. Jadi sudah selesai. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya, guys.